Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 67. Rencana kuliah. Nina duduk di kursi kasirnya. Dirinya sibuk mengotak-atik ponsel di tangannya. Ia sudah pandai menggunakan alat komunikasi tanpa kabel tersebut setelah belajar selama 2 hari dengan putranya. "Randi, ini ponsel ibu kenapa nggak bisa dipakai untuk nelpon lagi ya? Apa ada masalah ponselnya?" ucap Nina ketika dirinya tidak bisa menghubungi nomor telepon yang sudah ditulisnya di dalam sebuah buku. Nina hanya mendengar suara operator yang mengatakan bahwa pulsa yang dimilikinya tidak cukup untuk menghubungi nomor tersebut. Randi mengambil ponsel yang ditunjukkan oleh ibunya. Ia mengecek pulsa yang ada di dalamnya. "Ibu, ini pulsanya sudah habis," jawab Randi. "Kok cepat sekali? Ibu baru isi 25.000. Waktu kita baru beli kemarin," ucap Nina. "Iya bu, pulsa telepon itu cepat habis bu," ucap Randi. "Ibu baru mau kasih tahu teman-teman wirid ibu kalau ibu sudah punya ponsel. Jadi kalau seandainya ada informasi di wirid, mereka bisa kirimin ibu SMS aja." Nina tersenyum. "Iya bu," jawab Randi yang tersenyum memandang wajah ibunya. "Kemarin ibu baru saja telepon ibu Pipit. Ngobrolnya lama. Apa mungkin karena itu ya pulsanya habis?" ucap Nina. "Ibu nelpon siang atau malam?" tanya Randi. "Siang," jawab Nina. "Kalau siang nelpon mahal bu, ya murah bisa nelpon malam," jelas Randi. "Kalau malam ibu tidur, paginya juga sudah pergi ke pasar. Lagian gak enak bila nelpon malam-malam," ucap Nina. "Iya bu, apalagi tengah malam, itu katanya jam pacaran. Ibu Pipit gimana kabarnya sekarang?" tanya Randi. "Ibu Pipit baik," Nina tersenyum. "Apa ibu Pipit nggak kesini lagi bu?" tanya Randi. "Katanya enggak. Ibu Pipit sudah menetap di Sumatera Barat. Katanya udah enggak pulang di sini lagi karena anak-anaknya sudah menetap di sana. Kakak Lela sudah jadi dokter di rumah sakit, sedangkan Kak Indri sudah jadi pegawai negeri di kantor kejaksaan," jelas Nina. "Aku rindu sekali dengan ibu Pipit," ucap Randi. "Kemarin ibu Pipit juga bilang dia sangat rindu sama Randi. Aku ingat waktu kecil ibu Pipit selalu ngasih aku uang untuk beli bakso." Randi tersenyum ketika mengingat kenangan dirinya di masa kecil. "Hidup kita bisa seperti ini karena jasa ibu Pipit. Ibu selalu mendoakan agar ibu Pipit setiap kali ibu sholat. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Bagi ibu Pipit itu adalah malaikat penyelamat kita." Nina mengusap air matanya. Sampai sekarang dirinya bisa hidup layak seperti ini karena jasa wanita yang sudah sangat tulus menyayangi dirinya dan putranya. "Bila kita ada uang, kita ke Sumatera Barat ya bu, ke tempat ibu Pipit," ucap Randi. "Iya, ibu mau. Tapi ini pulsa ibu diisi lagi ya. Tapi ibu nggak mau nelpon lagi. Ibu akan buat untuk SMS aja, biar nggak cepat habis." Nina memandang putranya. "Iya bu, aku isikan, tapi bentar lagi ya bu. Ini PR aku sudah hampir selesai." "Iya," jawab Nina. Nina duduk di halaman belakang rumah makan miliknya sambil memandang putranya yang sedang membelah kayu. Setiap pulang dari sekolah, putranya akan membelah kayu bakar untuk merebus air panas dan juga memasak nasi. "Bila Randi sudah sibuk karena sekarang sudah kelas 3, enggak apa-apa bila tidak membantu ibu," ucap Nina yang ingin putranya fokus saja mempersiapkan diri untuk ikut UAN. "Ibu, aku itu belajar, tapi juga enggak mungkin seharian belajar. Ini kepala bisa pusing." Randi tersenyum dan belah kayu untuk merebus air dan memasak nasi untuk ibunya. Bila tidak memakai kayu bakar seperti ini, maka akan banyak minyak tanah yang digunakan untuk memasak. Nina tersenyum saat mendengar ucapan putranya tersebut.
Dirinya hanya duduk memandang putranya yang sedang membelah kayu. Apa Randi sudah punya rencana untuk nanti bila tamat? Nina memandang putranya yang sudah berkeringat. Randi menganggukkan kepalanya. Rencananya aku kuliah, Bu. Aku kemarin sudah masukkan pendaftaran untuk mengikuti seleksi mahasiswa bibit unggul daerah. Dan bila aku lulus, aku tidak perlu ikut tes lagi. Randi tersenyum. Walaupun dirinya sudah mulai lelah membelah kayu, namun dia tetap tersenyum saat berbicara dengan ibunya. Moga aja lulus, ucap Nina. Amin. Aku sangat berharap bisa lulus di Universitas Negeri, Bu. Di Universitas Negeri, SPP-nya tidak mahal, jelas Randi. Kalaulah nggak dapat di Universitas Negeri, juga nggak apa-apa. Uang tabungan ibu ada untuk bayar uang SPP. Untuk biaya kuliah Randi, insya Allah, uang tabungan ibu cukup. Nina selalu menabung uangnya agar bisa memuliakan putranya. Iya, Bu, aku tahu. Hanya saja kalau bisa dapat yang lebih murah lagi. Jadi aku cari yang lebih murah. Uang yang ada bisa dipakai untuk yang lain. Lagi pula nanti bila aku sudah kuliah, aku akan coba cari beasiswa agar uang ibu bisa kita gunakan untuk buka rumah makan yang lebih besar, ucapnya. Nina tersenyum saat mendengar ucapan putranya. Ini dapat manfaatnya plus-plus, Bu. Randi tersenyum dan mengusap keringatnya. Plus-plus apanya? Tanya Nina. Pekerjaan juga selesai, aku olahraga, berkeringat, dan sehat, ucapnya yang tersenyum, dan kembali membelah kayu yang berikutnya. Iya benar, tapi itu sudah banyak. Kalau Randi mau istirahat tidak apa, istirahat aja. Itu untuk 2-3 hari sudah cukup, ucap Nina yang melihat tumpukan kayu yang sudah tinggi dibuat oleh putranya. Iya, Bu, aku mau mandi dulu, ucapnya setelah selesai membelah kayu. Ran, taman ini mau ikut tes polisi enggak? Tanya Andre. Randi menggelengkan kepalanya. Aku mau kuliah, ucapnya. Ayolah Ran ikut, kita ikut sama-sama. Kalau bisa lulus polisi lebih enakan. Kita kuliah setelah jadi perwira, ajak Andre. Randi menggelengkan kepalanya. Ibu pengen aku jadi sarjana. Lagian juga aku nggak bisa kalau ikut tes polisi, jelas Randi. Kenapa? Prestasi kamu oke. Kita juga sudah memiliki sertifikat paskibraka. Nilai sekolah kamu juga tinggi, bahkan juara. Apanya yang nggak mungkin? Andre mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti apa yang membuat sahabatnya itu tidak percaya diri. Aku itu hanya tinggal berdua sama ibu aku. Kalau seandainya aku ikut tes polisi, bila aku lulus, itu artinya aku akan mengikuti pendidikan. Terus ibu aku tinggal sama siapa? Aku gak tega meninggalkan ibu aku. Siapa yang jagain ibu nanti? Ucapnya tidak ingin meninggalkan ibunya. Andre menganggukkan kepalanya. Kenapa sih kamu nggak mau kalau ibu kamu nikah lagi? Tanyanya. Aku nggak masalah kalau ibu menikah lagi. Aku juga tahu ibu pasti sangat membutuhkan pasangan hidup. Namun sepertinya ibu memang tidak ingin menikah lagi. Aku tidak pernah melihat ibu tertarik dengan laki-laki yang lain. Yang namanya masa lalu ibu, aku tidak tahu sepenuhnya. Namun apa yang telah dilakukan oleh ayah aku sudah pasti sangat menyakitkan hati ibuku. Dan mungkin karena itu juga ibu tidak mau untuk menikah lagi, ucap Randi. Iya juga, kasihan ibu kamu ya, masih muda sudah ditinggalkan oleh suami. Untung aja punya anak kayak kamu, jadi bisa melindungi ibu kamu, ucap Andre yang menepuk pundak sahabatnya. Randi menganggukkan kepalanya. Kami sama-sama saling melindungi, saling menjaga, begitu juga ibu, karena kami hanya berdua. Aku akan selalu mendoakan agar kamu sukses, ucap Andre. Aku juga akan selalu mendoakan agar kamu sukses. Randi tersenyum dan menepuk pundak sahabatnya.